Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 Desain Komunikasi Visual. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Nah, untuk kali ini nanti kita akan belajar tentang software pengolah gambar vektor, yaitu CorelDRAW. Nah, saran dari Bu Anita, kalian sebaiknya melihat terlebih dahulu di link channel YouTube-nya Bu Anita untuk materi tentang perbedaan gambar raster dan gambar vektor. Nah, kira-kira untuk software pengolah gambar vektor itu apa? Dan software pengolah gambar bitmap itu apa? Biar kalian tahu. Nah, ternyata kalau untuk CorelDRAW itu merupakan software pengolah gambar vektor atau gambar bitmap. Nah, selanjutnya silahkan simak tutorial berikut ini. Baik anak-anakku, di sini kita akan coba dulu ya. Tadi kita akan belajar tentang CorelDRAW. Nah, di sini sudah ada nih, kalau di laptop Bu Anita di sini sudah ada icon CorelDRAW 2019. Di sini nanti untuk Corel itu aplikasi yang digunakan di laptop maupun desktop maupun komputer. Sebaiknya tidak ada ya kalau misalnya kalian mencari ini di HP. Nah, makanya nanti untuk praktek kalian bisa menggunakan laptop, komputer maupun menggunakan desktop. Nah, di sini kita coba klik untuk icon CorelDRAW. Di sini bisa kalian pakai di search untuk program CorelDRAW. Ini bisa kalian klik, kemudian ini masuk ya. Di sini Bu Anita pakai aplikasi CorelDRAW 2019. Kemudian untuk membuka dokumen baru, di sini kita create dokumen. Kita buat create dokumen. Kemudian kasih nama misalnya latihan 2. Kemudian selanjutnya kalian bisa, di sini ada primary color mode. Kalau CMYK itu untuk warna percetakan, kalau RGB itu untuk warna tampilan. Karena ini nanti tidak untuk percetakan, kita tidak cetak, maka kita pakai yang RGB. Kemudian untuk page size ini bisa kalian pilih misalnya F4 atau A4 atau A3 yang biasanya digunakan untuk poster ya. Atau untuk yang kita pakai A0 aja, nanti kita tinggal buat, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Untuk satuannya inci, untuk satuannya sentimeter. Kemudian kita untuk orientasi ini sama dengan yang ada di Word, kalian bisa pilih orientasi potret maupun landscape. Kalau orientasi potret itu yang tegak, tetapi kalau orientasi landscape itu yang yang miring ya. Kita oke. Nah, ini adalah tampilan awal atau interface dari CorelDRAW. Nah, kita nanti akan lihat satu persatu ya, kita jelajahi untuk CorelDRAW ini seperti apa. Kita mulai dari yang pertama, ini ada title bar. Title bar itu yaitu adalah nama program yang sedang dipakai maupun nama filenya. Kalau di sini tadi Bu Anita sudah memberikan nama untuk latihan 2, berarti ini namanya juga latihan 2. Untuk selanjutnya, ingat ini title bar. Title itu kan judul ya, jadi dia yang paling atas. Kemudian ada lagi nih yang kedua, komplek ini. Ini namanya adalah menu bar. Mulai dari menu file sampai menu help. Nah, pada menu bar ini ada sub-sub menunya. Contoh, menu file di sini ada sub menu new sampai exit. Kemudian yang terakhir ada menu help, mulai dari product help sampai about CorelDRAW. Untuk selanjutnya, untuk menu bar ini adalah berisi tentang nama-nama atau perintah untuk berbagai macam pekerjaan. Selanjutnya ada toolbox. Ini namanya toolbox.
Toolbox ini adalah kumpulan alat untuk menggambar atau untuk memodifikasi gambar. Ini ya, mulai dari pick tool sampai interactive fill tool. Ini namanya toolbox. Nah, selanjutnya di sini ada yang hidden ya. Jadi di sini ada panah-panah kecil nih. Nah, ternyata di sini ada yang tersembunyi. Misalnya di sini crop, ada knife, ada virtual segment dial, kemudian ada eraser. Ini namanya toolbox. Saya ulangi, yang pertama tadi title bar, kemudian yang kedua menu bar, yang ketiga adalah toolbox. Selanjutnya di sini ada work area. Di sini adalah work area. Jadi di sini kita mengeksekusi nih, kayak misalnya kalau dibilang kalau di Tata Boga itu di sini adalah kompornya dan panjinya. Kita nanti mau eksekusi bahan-bahan itu di sini, ya. Ini adalah work area, area kerja CorelDRAW. Selanjutnya di sini ada ruler. Kalian perhatikan ruler ya. Jadi penggaris. Ini namanya ruler. Apa yang dimaksud dengan ruler? Ruler ini adalah alat bantu untuk membuat objek gambar yang memerlukan ketepatan ukuran. Jadi ini misal kalian bisa lihat ini namanya ruler. Nah, kalau kita mau membuat biar presisi, misalnya nih seperti ini. Nah, kita butuh bantuan ruler biar tepat. Nah, seperti ini. Biar tidak, oh ini mungkin miring nggak ya? Ini kan harus sesuai, misalnya kan seperti ini. Nah, biar sesuai gitu. Ini namanya ruler. Garis-garis ini kecil-kecil ini namanya ruler. Kemudian ada horizontal dan vertical scroll bar. Ini namanya yang berdiri tegak ini namanya vertical scroll bar. Kemudian yang sebelah sini ini namanya adalah horizontal scroll bar. Apa fungsinya? Fungsinya digunakan untuk menggulung layar ke arah vertikal maupun ke arah horizontal. Dan yang terakhir di sini ada color palette. Nah, kalau kalian biasa mungkin ya melihat ibu kalian tuh pakai eyeshadow, itu kan juga ada warna-warni ya. Itu namanya color palette, itu ya seperti itu. Nah, jadi di sini di CorelDRAW itu yang namanya color palette itu ya yang seperti ini. Warna-warna yang akan dieksekusi. Nah, untuk selanjutnya untuk CorelDRAW sendiri itu adalah perangkat lunak desain grafis yang berbasis vektor. Nah, di sini Corel adalah gambar perangkat lunak ya, mohon maaf. CorelDRAW adalah perangkat lunak desain berbasis vektor yang digunakan untuk membuat gambar-gambar 2 dimensi. Contohnya apa? Logo, brosur, kartu, undangan, kemudian kartu nama. Nah, banyak lagi. Ada MMT juga ya. Kemudian untuk selanjutnya, untuk aplikasi Corel sendiri ini fungsinya luar biasa ya. Jadi banyak sekali untuk karya-karya grafis yang bisa dieksekusi di sini. Sebagai contoh, saat ini Bu Anita sedang magang nih ya, baru magang di Eduka Studio. Nah, Bu Anita ada project nih dari tempat magang. Nanti kalian juga bisa magang di Eduka Studio. Tapi memang kena charge ya, jadi kena biaya kalau kalian tidak masuk di kelas industri. Kalau kalian masuk di kelas industri itu nanti sudah biayanya sudah include, jadi yang membiayai sekolah. Tetapi kalau kalian mungkin tidak masuk di kelas industri, kalian mau magang di Eduka Studio, itu harus ada biaya yang dikeluarkan. Gak mahal sih, paling cuma sekitar 100 sampai 200 ribu ya untuk sekali magang. Nah, tapi nanti ilmu yang didapat luar biasa banyak. Contohnya ini Bu Anita buat wortel, kemudian ada membuat pisang, kemudian ini buat roti. Ya, ada banyak sekali, keju. Ini adalah produk-produk magang. Contohnya seperti ini, membuat paprika juga. Nah,
bagaimana membuat sebuah karya itu terlihat realistis walaupun ini 2 dimensi. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk produk-produk yang bisa dihasilkan melalui CorelDRAW ya. Nah, ini baik anak-anakku, untuk selanjutnya ada banyak sih ya untuk Corel sendiri. Di sini nanti Bu Anita akan coba berikan materi sedikit tentang copy paste. Bagaimana kalian bisa copy paste biar cepat membuat sebuah objek sederhana, tetapi kalian bisa copy paste. Contohnya seperti ini. Nah, kita belajar aja copy paste ya. Sebenarnya sudah ada sih tutorial ya di link channel YouTube saya untuk copy paste sederhana. Kita lihat, kita buat kotak saja. Kita buat kotak ini. Kita buat kotak pakai rectangle tool atau kalian bisa untuk memintasnya ada F6 ya. Saya ulangi ya. Kita klik, kemudian kita drag, tekan, kemudian kita drag. Selanjutnya kalian boleh nih kalian kasih warna, misal atau nanti pemberian warnanya nanti juga nggak masalah ya. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kalian, kalau untuk desain saat ini itu mulai no outline. Perhatikan, ini namanya outline. Ya, outline itu adalah garis tepi. Garis tepi ini namanya outline. Nah, sekarang ini sudah mulai dihilangkan. Caranya bagaimana? Kita klik ini yang ada di atas, kemudian outline width. Kita klik none. Nah, di sini sudah hilang nih outline-nya. Oke, kita pastikan dulu untuk ukurannya. Kita buat misalnya seperti ini ya. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Nah, sekarang kalian bisa tekan Ctrl, kemudian kalian klik mouse kanan, klik kanan, kemudian jangan dilepas dua-duanya. Jangan dilepas dua-duanya, baru kalian lepaskan. Caranya klik kiri dilepas, diklik kiri, kemudian klik kanan dilepas. Ya, seperti ini. Ini sudah ngopi ya. Nah, seperti ini. Kita buat 2 kotak, tetapi dia sama. Yang berbeda hanya warnanya, dan ini pun warnanya masih satu warna yang senada, seperti itu. Pastikan kalian kalau membuat sebuah desain, sebuah karya, jangan sampai nanti warnakannya itu tabrakan. Saya ulangi bagaimana caranya. Caranya adalah kita klik, kemudian tekan Ctrl, jangan dilepas. Kalian klik kanan, kalian tarik sampai mepet ya, jadi sampai seperti ini. Kemudian kalian klik di mouse, klik kanan. Untuk kiri kalian lepaskan secara bebarengan. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa kasih warna yang lain yang mungkin yang senada seirama. Nah, ini kita sudah punya 3 kotak. Gimana cara menduplikasinya? Kita blok, kemudian kita tarik, kita tekan Ctrl, kita tarik. Kemudian kalau sudah, klik kanan, klik kiri, bebarengan dilepas. Ya, seperti ini. Coba kita ulang lagi. Misal seperti ini. Ya, seperti ini. Ya. Kita del untuk yang belakang. Nah, ini kan sudah bagus sekali nih. Kalian bisa copy ini ke bawah, caranya sama. Tekan Ctrl, kalian tarik ke bawah, kemudian kalian lepas. Tetapi di sini kita boleh nih ngasih warna yang lain. Contohnya, kita buat pola saja. Kita klik, tarik, kopinya seperti ini ya. Misalnya, ini kita kasih warna yang
misalnya ini senada dengan warna yang ini atau warna yang ini. Nah, misalnya seperti ini. Kok kurang rapi kesannya, mungkin bisa ditarik ke atas sedikit. Nah, biar gandeng. Nah, seperti ini kalian bisa duplikasi. Kalian bisa duplikasi pakai kontrol ditekan, kemudian kontrol ditekan CTRL ya. Nah, ini kan masih kurang rapi nih. Ya, seperti ini. Nah, caranya saya ulangi lagi, kita blok, CTRL ditekan terus, kemudian ditarik ke kanan, kita klik kanan bersamaan yang kanan ditekan, yang kiri dilepas. Hasilnya seperti ini. Ya, ini rulernya nanti bisa digunakan untuk siapa tahu nanti dipakai untuk apa kalau misalnya pas butuh bantuan. Ini harus rapi dek. Nah, seperti ini. Selanjutnya bisa dikopas lagi, tarik ke sini. Nah, yang di belakang dihapus seperti ini. Kira-kira ini nanti udah jadi pola apa belum ya? Nah, seperti ini. Ini pun masih kurang rapi. Bisa kemudian kita blok semuanya, kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Kita blok lagi, kita tarik ke bawah lagi. Ini menjadi sebuah pola. Nah, ternyata sederhana. Kalau ingin diperkecil ya tinggal diperkecil. Kita bisa duplikasi lagi. Ini namanya kita bermain duplikasi. Kita membuat sebuah pola yang memang apa ya, tidak serumit yang kalian pikirkan, dan ini sangat sederhana sekali. Harapan saya nanti kalian bisa mempraktekkan ini, kemudian nanti ini akan jadi portofolio selanjutnya, tugas selanjutnya seperti itu. Nah, kalian bisa nanti menggunakan warna-warna yang lain. Mungkin kalau misalnya kurang rapi bisa dirapikan. Ini sebenarnya hanya main kontrol CTRL kemudian di duplikasi, itu saja sih sebenarnya. Jadi tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit di sini. Tetapi ini adalah basic dan kalian harus berlatih ngopi paste. Nah, ini kira-kira ini jadi pola apa nih ya? Bisa jadi semacam pola kayak baju atau mungkin taplak meja. Nah kan, jadi kelihatan bagus. Kalau mungkin ada yang kurang sesuai bisa dirapikan. Nah, seperti ini. Cek saja. Seperti ini. Ya. Ini sudah jadi sebuah pattern atau sebuah pola. Nah, anak-anakku, ini untuk pertemuan kita kali ini. Jadi kalian sudah belajar menduplikasi copy paste. Kemudian kalian sudah belajar tahu nih interface ini tadi, title bar, kemudian ada menu bar, kemudian ada toolbox, kemudian ada works area, kemudian ada color palette ya. Ini. Kemudian bagaimana nih cara menyimpan? Cara menyimpannya tadi pakai file. Kalau save itu berarti kita punya nama yang sudah punya nama. Jadi karena di sini tadi Bu Anita sudah ada nama lat 2. Itu berarti kita tinggal tekan Ctrl S atau pakai ini Ctrl S save. Tetapi kalau kita mau mengganti nama yang baru, kita harus pakai file save as. Nah, kalian nanti bisa taruh ini di mana saja. Misalnya, Bu Anita mau simpan di dokumen aja deh, CDR gitu ya. Nah, berarti nanti di CD di mana di ini di dokumen ini nanti ada file lat 2 nih. Kemudian bagaimana caranya ekspor? File, ekspor.
Nah, untuk ekspor ini nanti kalian bisa dalam bentuk format misalnya PNG ataupun JPG. Nah, ini kalau sekarang kita pakai PNG aja ya. Kita ekspor, kemudian sebentar kita tunggu karena ini besar, kita oke. Hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya. Hasil gambar dengan pola. Nah, seperti ini. Nanti Bu Anita pinginnya kalian juga membuat sebuah pola sederhana, tetapi nanti itu masuk nilai penugasan, tetapi menggunakan Corel Draw. Ini sangat sederhana sekali. Ya, mungkin itu saja anak-anakku untuk pertemuan kali ini. Kita close ya. Caranya kita close, save change. Oh, ini yang tadi. Ya, ini adalah filenya. Ada Corel yang asli, kemudian ini yang sudah ekspor. Nah, demikian tadi anak-anakku untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya kira untuk pembelajaran kali ini sudah cukup. Jangan lupa untuk subscribe di link channel YouTube-nya Bu Anita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.